Seruan Zarathustra. Kata pengantar, Nietzsche menganggap Seruan Zarathustra sebagai salah satu karyanya yang terpenting. Tidak diragukan lagi bahwa karya ini adalah mengenai pengatasan diri. Menggabungkan pesan-pesan dari kitab Injil, mitologi Yunani dan agama kuno bangsa Persia, yang sengaja dijungkir-balikan. Nietzsche menyusun naskah ini dalam waktu sekitar 2 tahun, bab 1 ditulis hanya dalam tempo 10 hari. Nietzsche sendiri menganggap Seruan Zarathustra ini sebagai karyanya yang paling penting, dan dianggap oleh banyak para komentator sebagai karya yang penuh dengan penjelasan yang detail tentang Superman dan The Will to Power. Pada awalnya ia hanya menulis 3 bab saja, merasakan bahwa akhir cerita ini harus disudahi ketika Zarathustra mendapatkan doktrin siklus abadi di atas gunungnya. Kemudian ia pun menulis bab 4, dan ia menolak untuk menerbitkannya, dengan alasan bab ini akan sangat menggoncangkan publik di saat itu. Naskah bab 4 disirkulasikan di antara teman-temannya dalam bentuk draft, hingga akhirnya diterbitkan oleh adik perempuannya, Elizabeth, setelah Nietzsche terserang penyakit gila. Seruan Zarathustra adalah juga karya yang paling populer di kalangan publik. Walaupun buku ini hanya disambut secara dingin ketika pertama kali diterbitkan, karya ini menjadi sangat terkenal setelah wafatnya Nietzsche. Dan tetap populer hingga menjadi buku yang paling laris terjual di zaman modern ini. Selama Perang Dunia Kedua, pemerintah Jerman mencetak lebih dari 100.000 eksemplar dan didistribusikan pada tentaranya. Dalam tataran narasi, buku ini membicarakan tentang perjalanan dan ajaran-ajaran Zarathustra, seorang nabi, guru agama dari tokoh dalam sebuah mitos, yang datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran tentang Sang Superman. Ajaran-ajaran Zarathustra berupa kombinasi antara cerita-cerita yang ada dalam ayat-ayat agama-agama kuno seperti dari Kitab Perjanjian Lama dan mitos-mitos Yunani. Dan hanya ada di sana-sini. Karya ini, malahan, terfokus pada ajaran-ajaran Zarathustra mengenai Sang Superman dan perjuangan dirinya untuk mengatasi segala aspek-aspek dunia yang akhirnya membawanya pada doktrin siklus abadi, sebuah keadaan yang diasosiasikan dengan transendensi. Buku ini menceritakan tinjauan Nietzsche tentang Sang Superman, suatu keadaan mengenai kehidupan yang murni di mana seseorang dapat mencintai alam dan bumi sebagai kebaikan yang tertinggi. Buku ini menguraikan keyakinan Nietzsche yang sangat masyhur, Tuhan sudah mati. Dalam Seruan Zarathustra, Nietzsche membayangkan sebuah dunia di mana Sang Superman dapat mengatasi ajaran-ajaran Nasrani yang sudah mati, menuju ke siklus abadi. Gaya penulisan yang sangat eksperimental ini menjauhkannya dari popularitas, dari lingkaran akademik dan filsafat hingga akhir hayatnya Nietzsche. Buku yang bergaya sangat ambigu, tidak pas dengan gaya tulisan filsafat abad 19 dan abad 20 awal. Namun, di akhir abad 20 komunitas filsafat postmodern merangkul karya ini serta format-formatnya yang menghapus batasan, yang memadukan filsafat dengan kritik tentang agama dan masyarakat. Banyak teori-teori postmodern tentang dekonstruksi berdasarkan pada karya-karya Nietzsche yang ada dalam Seruan Zarathustra. Buku ini secara ajak tetap menghasilkan karya-karya interpretasi akademik baru. Saat ini ada ratusan uraian-uraian serta penjelasan-penjelasan yang terperinci terhadap apa yang telah dibuktikan sebagai karya Nietzsche yang terkenal itu, dan masih akan tetap mempengaruhi filsafat-filsafat kaum generasi baru.